Selama ini pendidikan banyak menekankan guru sebagai pusat pembelajaran, sehingga siswa hanya menerima informasi secara pasif. Namun dunia nyata menuntut kemampuan siswa untuk mampu berpikir kritis, secara kreatif, dan juga mampu memecahkan masalah. Kemudian untuk menjawab semua masalah ini, muncul model student center learning yang mana siswa aktif dalam proses belajar. Kemudian muncullah dua model yang populer masa kini, yaitu ada PBL atau Problem Based Learning, kemudian ada lagi Project Based Learning atau PJBL. PBL adalah siswa belajar melalui pemecahan masalah nyata untuk mengasah kemampuan analisis dan juga berpikir kritis. Sementara itu, PJBL adalah model pembelajaran yang mana siswa belajar dengan membuat produk atau proyek yang relevan sehingga mempunyai keterampilan yang praktis dan juga bisa berkolaborasi dengan siswa lainnya. Kemudian dengan adanya PBL dan juga PJBL ini, pendidikan tidak hanya mengajarkan teori saja, tapi juga akan mengembangkan kemampuan siswa untuk menghadapi tantangan nyata dalam kehidupan mereka. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi presentasi, yakni Project Based and Problem Based Learning atau yang disingkat dengan PJBL dan PBL. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita untuk mengetahui siapa aja sih yang akan menjelaskan materi-materi di dalamnya. Baik, saya sendiri di sini Muhammad Fadlan Ansori dengan NIM G00239144 dan rekan saya Farhan Izzuddin dengan NIM G00230225. Saya Aulia Aldi Prabowo dengan NIM G00239139. Dan saya Pemas dengan NIM G0002394143. Dan saya Irsyad Agam Afandi dengan NIM G00239142. Dan saya Wildan Iskandar dengan NIM G0002391440. Oke, di sini ya guys, di sini akan saya paparkan terlebih dahulu tentang apa sih PBL dan PJBL itu. Nah, jadi PBL dan PJBL itu adalah salah satu atau model atau metode dalam pembelajaran yang modern, yang mana di sana lebih melibatkan siswa, yang mana di dalamnya juga memberikan instrumen untuk penumbuhan karakter dan juga penciptaan karakter. Bukan cuma hanya berfokus ke guru, tetapi juga lebih berfokus kepada murid-murid agar lebih interaktif, yang mana metode ini dan model-model pembelajaran ini itu sudah dikemukakan sejak lama oleh pendahulu-pendahulu kita yang sekarang semakin dikembangkan, yakni yang telah kita alami yaitu kurikulum merdeka, yang mana di sana lebih banyak kita berperan sebagai siswa. Sebagai siswa itu bagaimana? Itu lebih aktif, yang mana itu mengambil dari sisi kognitif, afektif, dan juga psikomotoriknya biar bisa terpenuhi dan lain sebagainya. Nah, maka dari situ di sana akan kita bahas yang namanya apa itu problem based learning, apa itu project based learning, itu akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan kepada Mas yang bertugas, silakan disampaikan. Oke, baik semuanya. Pertama yaitu tentang pendahuluan, perlu kita ketahui bahwasanya sekarang ini kita telah memasuki zaman di mana dunia digital telah berkembang begitu pesat, yang mana hadirnya berbagai perangkat digital ini membawa dampak yang sangat besar di berbagai sektor kehidupan, termasuk juga di bidang pendidikan. Makanya sekarang ini pun dalam proses belajar mengajar tidak hanya terbatas pada
ruang kelas tradisional, tapi guru sekarang pun dapat memaksimalkan teknologi yang telah berkembang, telah maju untuk mengeksplorasi pengetahuan murid dan juga berkolaborasi sekaligus berkreasi. Nah, kemudian kemajuan di bidang teknologi ini pun memberikan model baru dalam pembelajaran. Contohnya adalah tadi seperti problem based learning dan juga project based learning, yang mana kedua model ini pun menjadi relevan dan juga relate dengan keadaan sekarang ini, yang mana kedua model ini pun tidak hanya menekankan pada aspek pemahaman teori, tapi juga pada kemampuan murid untuk berpikir secara kritis dan juga mampu menyelesaikan masalah dan juga mampu berkolaborasi untuk dalam pembelajaran. Nah, kemudian yang perlu diketahui juga bahwasanya problem based learning adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan cara guru memberikan sebuah permasalahan yang mana ini menjadi sebuah titik awal bagi siswa untuk belajar. Nah, dengan adanya pembelajaran ini pun siswa dapat menggunakan model baik bisa dalam bentuk berkelompok maupun secara mandiri. Kemudian inti dari kegiatan PBL ini pun adalah menjadikan masalah sebagai pemicu belajar, bukan hanya materi yang diberi oleh guru. Dengan adanya model ini pun siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tapi juga mengolah dan juga mengembangkan daya pikir mereka untuk saling berkomunikasi dan berkolaborasi, dan juga mengembangkan kemandirian belajar mereka. Seperti itu. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Baik, yang sama itu PBL, yang artinya Project Based Learning, adalah model pembelajaran yang berorientasi pada proyek di mana siswa ditantang untuk merancang, melaksanakan dan menyelesaikan suatu karya nyata dalam kurun waktu tertentu. Proyek tersebut biasanya berkaitan dengan permasalahan nyata, sehingga mendorong siswa untuk menghubungkan teori dengan praktik. Melalui project based learning ini, siswa tidak hanya belajar memahami materi, tapi juga mengasah keterampilan kolaborasi, kreativitas, komunikasi, serta pemecahan masalah. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses, sementara siswa menjadi subjektif yang mengeksplorasi ide, mengolah waktu, dan mempertanggungjawabkan hasil belajarnya dalam bentuk produk atau presentasi. Yang selanjutnya itu corak model problem based learning. Yang pertama itu problem oriented, diawali dengan masalah nyata. Jadi siswa itu tidak hanya belajar tentang teori, tapi belajar juga lewat kegiatan langsung yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya itu proses yang jelaskan keterlibatan siswa dalam berpikir kritis, yang artinya siswa dilatih berpikir kreatif dan berinovasi, bukan sekedar mengalir. Yang selanjutnya itu inquiry based, kemampuan memecahkan masalah. Jadi dalam satu proyek yang melibatkan pelajaran seperti sosial dan lainnya, yang selanjutnya itu kolaboratif oriented, bersama tim dan komunikasi. Jadi bukan hanya tugas di kelas, tapi ada juga nilai guna di dunia nyata. Oke, selanjutnya siapa yang akan menyampaikan?
Silakan Mas. Ya, silakan. Baik, teman-teman sekalian, ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang awal tadi. Sekarang soal model problem based learning. Nah, sudah kita ketahui bahwasanya model PBL ini itu berpusat pada siswa. Nah, di sini ada 4 indikasi atau dikategorikan bahwasanya ada experiential oriented, itu menekankan pengalaman nyata siswa. Nah, sekarang kan sangat relevan bahwasanya belajar itu selalu untuk mengaitkan pelajaran dengan kehidupan nyata supaya kita bisa paham dan menerapkan ilmu yang dapat di kelas itu langsung praktek. Dan untuk yang kedua itu kreatif inovatif. Proyek diarahkan untuk menghasilkan karya baru yang orisinal. Maksudnya adalah proyek itu adalah tugas untuk siswa. Maka dari itu, seandainya kita menjadi seorang guru, nanti itu kita harus mengarahkan siswa kita untuk membuat karya-karya atau tugas-tugas yang menghasilkan karya baru yang orisinal atau pembaharu atau ide-ide baru yang belum dibuat oleh orang lain. Yang ketiga adalah interdisiplin oriented atau menggabungkan berbagai bidang ilmu. Nah, teman-teman, sekarang ini kan marak yang namanya dikotomi ilmu, yang mana kita itu kadang-kadang membedakan antara ilmu agama dan ilmu umum. Akan tetapi, baiknya kita itu gimana cara kita mengkolaborasikan atau meninterkoneksikan atau mengintegrasikan antara ilmu umum dan ilmu agama, biar keduanya itu berkesinambungan. Yang terakhir itu authentic product oriented, tahu hasil proyek yang berguna untuk masyarakat. Nah, di penjelasan yang ketiga tadi, itu ketika kita itu mau membuat proyek atau tugas, kita harus berpikir ke depan. Ini tuh, tugas ini tuh bermanfaat nggak bagi orang lain atau bagi masyarakat sekitar. Mungkin bisa dilanjut, Mas Fadlan. Oke, silakan. Nah, lanjut. Ini ada kolaborasi ya, versus atau tentang PBL sama PJBL. Yang pertama, itu mengasah kemampuan berpikir kritis dan hot. Yang kedua, menghubungkan teori dengan realitas. Yang ketiga, membiasakan siswa menghadapi situasi problematis. Yang keempat, menghasilkan karya nyata bermanfaat. Yang kelima, melatih kreatif, inovasi, dan kolaborasi. Dan yang terakhir, membentuk kemandirian dan tanggung jawab. Nah, PBL dan PJBL itu mampu melatih kita untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan membaca realitas sekitar, sehingga ketika kita itu dihadapkan dengan situasi yang problematis, kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin dari saya itu yang dapat saya sampaikan, dan monggo untuk teman-teman dilanjutkan. Selanjutnya itu keunggulan pada pembelajaran PAI. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman kontekstual, yaitu siswa mampu belajar mengaitkan ajaran Islam dengan realitas kehidupan sehari-hari.
Yang kedua yaitu melatih berpikir kritis dan kreatif. Itu bukan hanya memahami teori, tetapi juga mampu menganalisis masalah dan menghasilkan solusi atau karya islami. Yang ketiga yaitu membentuk karakter islami. Siswa itu mampu menumbuhkan sikap tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan akhlak mulia sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis. Nah, di sini apa sih kelebihan PBL dan PJBL? Kelebihannya itu pertama itu kontekstual. Yang kedua yaitu melatih thoughts. Ketiga kolaboratif. Yang keempat kemandirian belajar. Adapun kekurangannya itu pertama membutuhkan waktu. Yang kedua ketidakmerataan peran siswa. Yang ketiga guru dituntut untuk kreatif dan terampil dan terbataskan karena dan sumber ya. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh. Ya, baik teman-teman, setelah kita mendengarkan dari dua penjelasan terkait model pembelajaran PBL dan juga PJBL, ya, ini adalah sebuah inovasi metode model pembelajaran yang pertama kali dicetuskan pada abad 21, di mana kedua proyek pembelajaran ini menekankan pada keaktifan siswa dan juga kolaborasi dan juga kreativitas siswa serta pemecahan masalah. Ya, secara umumnya kedua model pembelajaran ini mengembangkan keterampilan siswa dalam hal berpikir tingkat tinggi atau HOTS, kemudian juga literasi digital dan juga keterampilan hidup atau life skill. Ya, itu saja teman-teman penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menyertakan pertanyaan di kolom komentar yang ada di bawah ini, teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berhubung sudah disampaikan penutup dan juga kesimpulan dan lain sebagainya, karena di sini sudah kita dengarkan bahwa ada kelebihan dan juga kekurangan dari banyaknya yang kita jelaskan, dan sedikit menambahkan karena tadi sudah ditutup sama Mas Irsyad juga, jadinya di sini karena saya membuka, maka saya akan juga mengantarkan bagaimana sesuatu dalam ranah pendidikan itu ada yang namanya 3 elemen yang harus kita capai. Yang paling penting adalah yang selalu kita dengarkan adalah seperti kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Itu yang paling sering kita dengar, tetapi di dalam itu ada instrumen-instrumennya lagi. Nah, maka dari itu ada baiknya kita mempelajari yang namanya metode dan juga model-model pembelajaran pada pembelajaran kita kali ini. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Karena tadi sudah ditutup, kami pamit undur diri. Ini izinkan saya mengembalikan layarnya. Sini kita ada 7 orang. Ada Mas Wildan dan lain sebagainya. Jadi pamit dari kami. Sudah ditutup dengan salam. Terima kasih.
Jangan lupa bertanya di kolom komentar. Dadah.